Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pencatatan akuntansi UMKM Dodo Bengkel untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar akuntansi. Siklus akuntansi itu ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, jurnal penutup, NS setelah jurnal penutup, dan yang terakhir jurnal kembali. Yang pertama, jurnal umum. Di sini terdapat daftar akun dan transaksi dari tanggal 1 sampai 30 Desember. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2020, Tuan Dodo menyetorkan dana tunai sebesar 30 juta. Maka jurnal umumnya 1 Desember 2020, kas sebesar 30 juta di debit, pada modal Tuan Dodo sebesar 30 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 4 Desember 2020, Tuan Dodo membeli perlengkapan secara kredit sebesar 3 juta. Jurnal umumnya, perlengkapan pada utang usaha, perlengkapan di debit sebesar 3 juta, dan utang usaha di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 2020 membayar asuransi sebesar 500. Maka jurnal umumnya pada tanggal 10 Desember 2020 keterangan biaya asuransi pada kas, biaya asuransi di debit 500 dan biaya kas di kredit sebesar 500. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 12 Desember 2020 diterima uang sebesar 20 juta sebagai pendapatan jasa. Maka jurnal umumnya, kas di debit dan pendapatan jasa sebesar 20 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2020 dibeli peralatan secara tunai sebesar 2 juta. Pada jurnal umumnya, peralatan pada kas, peralatan di debit sebesar 2 juta, dan kas di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 2020, Tuan Dodo menyewa gedung sebesar 1.500.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 18 Desember 2020, keterangan sewa dibayar di muka pada kas, sewa dibayar di muka di debit sebesar 1.500.000, kas di kredit sebesar 1.500.000. Transaksi selanjutnya 24 Desember 2020 membayar rekening listrik dan air sebesar 1 juta. Maka jurnal umumnya biaya listrik dan air pada kas, biaya listrik dan air sebesar 1 juta di debit dan kas sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2020, Tuan Dodo membayar hutang sebesar 2 juta. Jurnal umumnya utang usaha pada kas, utang usaha di debit sebesar 2 juta, dan kas di kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 29 Desember 2020 membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Maka jurnal umumnya biaya gaji pada kas, biaya gaji di debit sebesar 2 juta, kas di kredit sebesar 2 juta. Transaksi selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020, Tuan Dodo mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Maka jurnal umumnya, print Tuan Dodo pada kas. Print Tuan Dodo sebesar 2 juta di debit, kas sebesar 2 juta. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan transaksi-transaksi, kita menjumlahkan total semuanya. Total di debit sebesar 64 juta dan total di kredit sebesar 64 juta. Siklus selanjutnya yaitu buku besar. Setelah selesai membuat jurnal umum, selanjutnya kita membuat buku besar. Di sini buku besar dibuat sesuai dengan nomor akun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang pertama ada akun kas dengan nomor akun 1101. Di sini terdapat tanggal, keterangan ref debit dan kredit, saldo debit, kredit. Yang pertama ada setoran modal awal Tuan Dodo di debit sebesar 30 juta dan saldo di debit sebesar 30 juta. Yang kedua tanggal 10 ada pembayaran asuransi di kredit 500, di saldo debit itu dari jumlah setoran modal awal dikurang dengan pembayaran asuransi 500, jadi hasilnya 29.500.000.
dan seterusnya sama seperti itu. Selanjutnya, nama akun perlengkapan nomor akun 1102 pada tanggal 4 Desember 2020 keterangan perlengkapan di debit sebesar 3 juta, maka saldo di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya, akun sewa dibayar di muka dengan nomor akun 1103 pada tanggal 18 Desember 2020. Sewa dibayar di muka sebesar 1.500.000 di debit, maka saldo di debit 1.500.000. Selanjutnya ada nama akun peralatan dengan nomor akun 1201 pada tanggal 15 Desember 2020. Keterangan peralatan di debit sebesar 2 juta dan saldo di debit sebesar 2 juta. Selanjutnya, akun utang usaha nomor akun 2101 pada tanggal 4 Desember 2020, keterangan utang usaha di debit sebesar 2 juta, saldo di kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 28 Desember 2020, keterangan utang usaha di debit sebesar 2 juta, saldo di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, akun utang gaji. Nomor akun 2102 kosong karena tidak ada transaksi di jurnal umum. Selanjutnya, nama akun model Tuan Dodo dengan nomor akun 3101 pada tanggal 1 Desember 2020. Keterangan modal Tuan Dodo di kredit 50 juta, saldo di kredit 50 juta. Selanjutnya, nama akun proyek Tuan Dodo pada tanggal 30 Desember 2020, keterangan proyek Tuan Dodo di debit sebesar 2 juta, saldo di debit sebesar 2 juta. Selanjutnya, akun pendapatan jasa dengan nomor akun 4101 pada tanggal 12 Desember 2020. Pendapatan jasa di kredit sebesar 20 juta, maka saldo di kredit 20 juta. Selanjutnya ada nama akun biaya gaji dengan nomor akun 5101 pada tanggal 29 Desember 2020 dengan keterangan biaya gaji di debit sebesar 2 juta dan saldo debit sebesar 2 juta. Selanjutnya, nama akun biaya listrik dan air, nomor akun 5102 pada tanggal 24 Desember 2020, keterangan biaya listrik dan air di debit sebesar 1 juta, maka saldo di debit sebesar 1 juta. Selanjutnya, akun biaya perlengkapan dengan nomor akun 5103 kosong karena tidak ada transaksi di jurnal umum. Selanjutnya ada nama akun biaya asuransi dengan nomor akun 5104 tanggal 10 Desember 2020 dengan keterangan biaya asuransi di debit 500.000 dan saldo di debit 500.000. Siklus selanjutnya nomor 3 yaitu neraca saldo. Selanjutnya, siklus neraca saldo nomor akun 1101 keterangan kas di debit sebesar 39 juta. Nomor akun 1102 keterangan perlengkapan di debit sebesar 3 juta. Nomor akun 1103 sewa dibayar di muka di debit sebesar 1.500.000. Nomor akun 1201 keterangan peralatan di debit sebesar 2 juta. Nomor akun 2101 keterangan utang usaha di debit di kredit sebesar 1 juta. Nomor akun 2102 keterangan utang gaji transaksinya tidak ada. Nomor akun 3101 keterangan modal Tuan Dodo di kredit sebesar 30 juta. Nomor akun 3102 keterangan proyek Tuan Dodo di debit sebesar 2 juta. Nomor akun 4101 keterangan pendapatan jasa di kredit sebesar 20 juta. Nomor akun 5101 keterangan biaya gaji di debit sebesar 2 juta.
Nomor akun 5102 keterangan biaya listrik dan air di debit sebesar 1 juta. Nomor akun 5103 keterangan biaya perlengkapan tidak ada transaksinya. Nomor akun 5104 keterangan biaya asuransi di debit sebesar 500. Jadi total di debit sebesar 51 juta, di kredit sebesar 51 juta. Siklus selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian terdapat 2 transaksi. Di sini setelah membuat neraca saldo, setelahnya kita membuat ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian terdiri dari kolom tanggal, keterangan ref, debit, dan kredit. Pada tanggal 31 Desember 2020 dengan keterangan biaya perlengkapan pada perlengkapan di debit sebesar 500.000 dan di kredit 500.000. Selanjutnya tanggal 31 dengan keterangan biaya gaji pada utang gaji di debit sebesar 700 dan di kredit sebesar 700.000. Total debit dan kredit berupa 1.200.000. Siklus selanjutnya nomor 5 yaitu neraca lajur. Setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, selanjutnya membuat neraca lajur. Bisa dilihat di sini apa saja isi neraca lajur. Yang pertama ada kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Kolom nomor akun dan nama akun isi sesuai dengan neraca saldo yang kita buat sebelumnya atau neraca saldo awal. Kolom neraca isi dengan saldo-saldo yang telah kita buat di neraca saldo. Kolom AJP kita isi dengan saldo-saldo ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Kolom neraca saldo, setelah penyesuaian ini saldonya terdapat dari gabungan neraca saldo dan AJP. Misalkan akun kas pada neraca saldo 39 juta dan di sini AJP kas tidak ada, maka langsung ditulis kas di debit 39 juta. Lalu di sini ada akun perlengkapan, di neraca saldo debit saldonya 3 juta dan di AJP kredit 500. Karena debitnya 3 juta dan kredit 500 maka dikurang. Hasilnya 2,5 juta taruh di debit. Kolom laba rugi di sini kita hanya tinggal memindahkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Begitu juga dengan kolom neraca. Bisa dilihat di sini kolom laba rugi kita hanya dipindahkan dari saldo dari akun pendapatan sampai biaya-biaya. Sedangkan neraca dari akun kas sampai prek. Terus yang keenam yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu terdapat pendapatan dan biaya-biaya. Pendapatan jasa sebesar 20 juta, sedangkan biaya itu terdapat biaya gaji 2.700.000, biaya listrik dan air 1 juta, biaya perlengkapan 500.000, biaya asuransi 500.000. Maka total dari biaya yaitu 4.700.000. Maka didapatkan laba bersih dari pendapatan jasa 20 juta dikurang dengan jumlah biaya sebesar 4.700.000. Maka hasilnya 15.300.000. Siklus yang ketujuh yaitu laporan perubahan modal. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Di sini terdapat modal awal sebesar 30 juta. Laba dilihat dari laporan laba rugi sebesar 15.300.000 dan Pref Tuan Dodo sebesar 2 juta. Kenaikan modal didapat dari laba dikurang sama Pref sebesar jadi hasilnya 13.300.000 dan modal akhir didapat dari modal awal ditambah kenaikan modal hasilnya 43.300.000. Terus selanjutnya yaitu laporan neraca. Setelah laporan perubahan modal, yaitu ada laporan neraca. Aktiva dan kewajiban. Aktiva lancar, kas sebesar 39 juta, perlengkapan sebesar 2.500.000, sewa dibayar di muka sebesar 1.500.000. Total aktiva lancar, kas ditambah perlengkapan tambah sewa dibayar di muka sebesar 43 juta. Aktiva tetap peralatan sebesar 2 juta, total aktiva tetap 43 juta ditambah 2 juta sebesar 45 juta. Kewajiban jangka pendek,
utang usaha sebesar 1 juta, utang gaji sebesar 7 juta, total kewajiban utang usaha ditambah utang gaji sebesar 1.700.000. Modal Tuan Dodo sebesar 30 juta, proyek Tuan Dodo sebesar 2 juta, laba bersih sebesar 15.300.000, total modal Tuan Dodo ditambah proyek Tuan Dodo ditambah laba bersih sebesar 43.300.000. Total kewajiban dan modal 1.700.000 ditambah 43.300.000 sama dengan 45 juta. Siklus yang ke-9, jurnal penutup. Untuk jurnal penutup ada pendapatan, yaitu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan jasa di debit sebesar 20 juta dan ikhtisar laba rugi sebesar 20 juta di kredit, maka menutup pendapatan. Lalu untuk menutup beban, ikhtisar laba rugi sebesar 4.700.000 didapat dari jumlah biaya gaji sebesar 2.700.000, biaya listrik dan air 1 juta, biaya perlengkapan 500.000, dan biaya asuransi 500.000. Lalu selanjutnya ikhtisar laba rugi pada modal. Ikhtisar laba rugi di debit sebesar 15.300.000 dan modal di kredit sebesar 15.300.000. Selanjutnya, untuk menutup prive, terdapat modal pada prive Tuan Dodo. Modal pada debit 2 juta di debit dan prive Tuan Dodo di kredit sebesar 2 juta. Maka total debit dan kredit itu 42 juta. Baik, siklus selanjutnya yang ke-10, neraca saldo setelah penutupan. Setelah membuat jurnal penutup, selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Di sini ada kolom nomor akun, keterangan neraca saldo setelah penutupan, debit, dan kredit. Yang dibuat di neraca saldo setelah penutupan itu ada kas sampai dengan modal Tuan Dodo, karena prive sampai dengan biaya asuransi itu sudah ditutup di jurnal penutup. Di sini kas sebesar 39 juta di debit, perlengkapan 2.500.000 di debit, sewa dibayar di muka 1.500.000 di debit, dan peralatan sebesar 2 juta di debit. Lalu ada utang usaha sebesar 1 juta di kredit, utang gaji sebesar 700.000 di kredit, dan modal Tuan Dodo sebesar 43.300.000 di kredit. Total debit dan kredit keseluruhannya adalah 45 juta. Siklus yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Selanjutnya jurnal pembalik, yaitu kebalikan dari jurnal penyesuaian. Namun tidak semua ayat jurnal penyesuaian ditaruh di jurnal pembalik. Dalam bengkel Dodo ini, jurnal penyesuaian ada 2 transaksi. Namun yang masuk ke dalam jurnal pembalik hanya 1 transaksi, yaitu biaya gaji pada utang gaji sebesar 700, lalu dimasukkan ke dalam jurnal pembalik menjadi utang gaji pada biaya gaji sebesar 700.000. Pada tanggal 31 Desember, keterangan utang gaji pada biaya gaji di debit sebesar 700, biaya gaji di kredit sebesar 700, jadi total debit dan kredit sebesar 700. Presentasi kami baru saja selesai. Oleh karena itu, kami di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video kami ini, dan kami juga terima kasih pada orang yang telah memberikan kami like beserta komentar inspiratif. Semoga presentasi kami ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.